Saudaraku sekalian, pernahkah saudara berpikir, kalau saudara tidak pernah memikirkan, saya ajak untuk memikirkan saat ini. Ketika kita ada di hadapan Allah nanti, melihat dan merasakan kemuliaan Allah yang dahsyat, maka ada kerinduan yang kuat bagaimana seharusnya kita hidup menyenangkan Dia, melayani Dia, dan melakukan apapun yang dapat memuaskan hatinya. Ada keinginan yang kuat, dorongan yang kuat sekali untuk itu ketika nanti kita ada di hadapan Allah. Nah, mengapa kita tidak memiliki gairah yang kuat itu sejak sekarang ini? Tidak usah nunggu ketika ada di hadapan Allah baru, wow, betapa kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya, melayani Dia. Mengapa tidak mulai sekarang, saudaraku? Ini paralel dengan orang yang ketika melihat kekekalan dan terpisah dari hadirat Allah. Yang Tuhan Yesus katakan, orang itu berkeadaan meratap dengan kertak gigi. Baru menyesal, mengapa tidak menggunakan waktu untuk mencari Tuhan dan belajar hidup berkenan di hadapan Allah. Baru ada keinginan tetapi terlambat. Mengapa keinginan untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan tidak mulai sekarang? Tekad dan nyala yang kuat itu. Nah, oleh sebab itu adalah indah kalau kita berdoa seperti saat ini, kita di hadirat Allah. Ya, saudara sudah punya keinginan yang kuat-kuatnya untuk hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Itulah sebabnya saya ajak saudara untuk melakukan doa puasa. Bukan apa-apa, bukan untuk apa-apa, tapi kita minta Tuhan memberi kita hikmat. Tuhan memberikan kita marifat. Tuhan memberikan kita perasaan untuk takut akan Dia dan menghormati Tuhan secara patut. Jadi ketika nanti suatu hari kita ada di hadapan Allah, kita menyaksikan dan merasakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Saudaraku, kita baru mengerti betapa kita harus menghormati Dia yang maha agung dan maha mulia itu. Tetapi jangan nanti saja. Sejak kita hidup sekarang ini, kita sudah memiliki perasaan takut akan Tuhan yang sepatutnya. Perasaan hormat setinggi-tingginya kepada Allah. Tidak usah menunggu nanti waktu di hadapan Allah. Sekarang ini, saudaraku. Sekarang ini. Ya, saudaraku. Ketika melihat kemuliaan kerajaan surga, orang akan berpikir berapapun harganya dia bayar untuk bisa memiliki kemuliaan kerajaan Allah. Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa, dimuliakan bersama Tuhan. Tidak usah menunggu nanti, sekarang ini kita sudah memiliki kesediaan berapapun harganya untuk bisa memiliki kemuliaan bersama Yesus di rumah Bapa. Kemuliaan bersama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang kita harus membangun perasaan itu dan kesediaan itu. Berapapun harganya untuk memiliki kemuliaan bersama Tuhan. Apapun
apapun yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, kita bersedia melakukannya. Disinilah saudaraku sekalian, kita menjadi orang yang hidupnya mulai tidak wajar. Tidak mungkin sama dengan dunia yang tidak mengenal Allah. Mengenal Allah bukan hanya memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tetapi mengalami Tuhan sehingga hati seseorang tergetar akan Tuhan. Dan getar hati itu membuat seseorang mengasihi Dia. Ya, saudara bisa menyanyi, ku hanya ingin mengasihimu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwa, dengan segenap akal, budi dan kekuatan hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu segala perkara setiap waktu sejak hidup di bumi sampai di surga hari ini dan selamanya. Ini tidak bisa kita peroleh di bangku sekolah tinggi teologi, saudaraku. Ini kita peroleh dalam hidup kita setiap hari. Ya, kecuali STT tersebut sungguh-sungguh mengajarkan mahasiswanya untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan secara real, bersentuhan dengan Allah secara real, bukan hanya mengajar ilmu tentang Tuhan, tetapi memberikan kesempatan mahasiswanya untuk benar-benar bergaul dengan Allah. Doa, puasa itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya, juga kehidupan para mahasiswa sekolah tinggi teologi, supaya benar-benar seseorang itu mengalami Tuhan. Saudara akan sangat bahagia kalau bisa mengalami Tuhan sejak di dunia ini, sejak sekarang ini. Pengalaman yang bertambah-tambah setiap hari akan membuat saudara bertambah-tambah takut akan Allah, akan bertambah-tambah mengasihi Allah, bertambah-tambah kesediaan untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dan dengan demikian, saudaraku, kita mengumpulkan harta di surga. Ingat, hidup yang bernilai bukan hari ini, tapi nanti di kekekalan. Tetapi hidup yang bernilai nanti di kekekalan tidak akan diperoleh kalau seseorang tidak membuat hidupnya hari ini bernilai. Dan nilai hidup manusia adalah ketika dia ada dalam persekutuan dengan Allah. Dan seseorang bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah kalau hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Nah, inilah yang kita terus upayakan, saudaraku. Kita usahakan, kita perjuangkan. Karenanya doa setiap hari harus kita lakukan. Kita harus dengan sengaja, sadar, dan rela mengalokasikan waktu kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Lalu kita harus menghayati kehadiran Allah dimanapun kita berada setiap saat. Sehingga ada irama yang tidak pernah putus. Ada irama yang tidak pernah berhenti. Irama menghayati Allah di dalam kehidupan. Pastinya orang-orang seperti ini, saudaraku, akan takut akan Allah secara patut, menghormati Allah secara patut, dan buahnya adalah kesucian hidup. Buahnya adalah keberanian hidup menghadapi segala hal. Saudaraku sekalian, inilah yang saya dan saudara harus pahami. Jangan menunggu nanti di hadapan Allah baru kita punya tekad kuat untuk menyenangkan Dia, untuk melakukan kehendaknya, untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai saudara terbuang dari hadirat Allah, melihat api kekal baru menyesal mengapa tidak menggunakan waktu sejak di bumi ini untuk mencari Tuhan dan hidup berkenan di hadapannya. Tidak usah nunggu nanti melihat neraka baru punya
gairah kuat untuk mencari Allah. Sejak sekarang kita hidup di bumi ini, kita sudah punya gairah untuk mencari Allah. Dan itu gairah satu-satunya di dalam hidup kita. Hari ini saudara akan mendengar firman Tuhan dan lawatan Tuhan. Angkat tanganmu dan diberkatilah engkau dari Allah Yahweh, Elohim Yahweh, dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.